Suatu malam di kota Ansung, Korea Selatan, seorang mantan gangster yang bernama Wang Jai terlihat mengejar sekelompok anak pang di jalanan kecil yang remang-remang. Tapi tiba-tiba dia ditikam oleh salah satu dari anak pang tersebut hingga tewas di tempat. Esok harinya, prosesi pemakaman Wang Jai dihadiri oleh banyak orang, termasuk teman-teman masa kecilnya. Di antaranya ada Taesu yang saat ini berprofesi sebagai detektif polisi di kota Seoul. Kemudian ada Sukwan yang berprofesi sebagai penagih hutang. Dan ini adalah kakak laki-lakinya Sukwan bernama Dongwan yang berprofesi sebagai guru matematika. Dan yang terakhir adalah Pilho yang menjabat sebagai bos mafia Ansung dan merupakan saudara ipar Wang Jai. 저한테 뭐 시키실 일 없죠? 왜? 왕정 수신님도 찾으러 다녀야죠. 그냥 왕정 수신님도 차에다 떡 가지고 그냥 싹 다 발라버릴 테요. Dikarenakan sudah memiliki kesibukan masing-masing, kelima sahabat ini baru pertama kali berkumpul kembali setelah 10 tahun tidak bertemu. Namun di sisi lain, Taesu yang merupakan seorang detektif, dia merasa bahwa kematian Wang Jai sedikit janggal dan bertekad untuk menyelidikinya. Taesu kemudian bertanya kepada Pilho tentang kematian sahabatnya. Pilho kemudian menjelaskan bahwa Wang Jai dibunuh oleh sekelompok anak pang. Pilho berkata bahwa kelompok pang itu telah membuat kekacauan di bar Wang Jai, yang hal itu membuat Wang Jai marah dan kemudian memukuli mereka. Wang Jai juga sempat mengejar mereka di jalanan kecil saat sekelompok pang itu keluar dari bar. Namun saat mereka sudah terpojok di sudut jalan buntu, mereka akhirnya menikam Wang Jai sampai mati. 시끄럽겠나 봐. 요새들이 원체 겁이 없잖아. 옛날에 왕자가 누군지 알겠어? 야 임마! 손짓만! 그냥 승질 죽이고. 뭐한데 형? 너도 왕자 승질 알잖아. 이 새끼들아! 왕자도 나이는 먹을 거 아니냐? 어떻게 다 하겠어? Namun penjelasan Pilho tidak memuaskan bagi Taesu. Ia semakin bertekad untuk mengungkap penyebab kematian Wang Jai sebelum harus kembali ke Seoul minggu depan. Taesu melihat foto lama mereka berlima di rumahnya. Foto itu diambil pada hari piknik sekolah sebelum mereka berkelahi dengan sekelompok anak laki-laki lain. Taesu ingat bagaimana dulu mereka begitu dekat dan selalu berjuang bersama. Mereka bahkan kalah dan dipukuli sampai jadi bubur bersama-sama. 아니 뭔 일이냐? 이발 어디까지 갈겨? 들한테 삥 뜯기고 있잖아요. 미안해요. 땡기는 게 더 이상한 거지. Adegan kemudian beralih untuk menunjukkan Pilho bertemu dengan seorang pria. Pria itu adalah gubernur Seoul yang kita panggil saja Tuan Jo. Pak Jo dan Pilho berbicara tentang rencana untuk mengubah kota Ansung dan Seoul untuk menjadi pusat pariwisata. Mereka juga berencana untuk mendirikan bisnis perjudian besar di kota, termasuk kasino yang akan didirikan di banyak tempat. Tentu saja, Pilho dan Pak Jo akan merugikan banyak orang di daerah itu. Apalagi Pilho menggunakan kekerasan dan mengerahkan banyak preman untuk memaksa warga menjual tanah mereka. Keuntungan dari penjualan tanah warga juga akan digunakan oleh Pilho untuk membangun bisnis perusahaan perjudiannya. 장 사장이 잘해줬어. 이제 지금부터라고. Adegan kemudian beralih kembali ke Taesu yang masih mencari pembunuh Wang Jai. Taesu mencari bajingan yang diceritakan oleh Pilho di kasino. Usaha pencariannya tidak berjalan mulus saat ia berhadapan dengan komplotan gangster yang menghajarnya.
Meskipun berhasil mengalahkan para gangster, Taesu tidak mendapatkan informasi apapun tentang pembunuh Wan Jai. Suatu malam, Taesu berhadapan dengan gangster itu lagi. Kali ini, para gangster memanggil lebih banyak pasukan dari kelompok yang berbeda. Senjata yang digunakan juga beragam, diantaranya ada kelompok gangster yang menggunakan senjata yoyo, kemudian kelompok hip hop, kemudian pemain bisbol yang menggunakan tongkat pemukul bisbol, lalu kelompok gangster dengan tongkat pemukul hoki, kelompok sepeda hingga gangster wanita. Mereka mengeroyok Taesu yang berjuang sendirian. Taesu mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi masih hampir kalah. Saat Taesu hampir kalah, temannya yaitu Sokwan datang membantu. Tetap saja, mereka berdua tidak bisa mengatasi serangan kelompok gangster yang begitu banyak. Sokwan dan Taesu mencoba melarikan diri dengan mobil. Sokwan kemudian memberitahu Taesu bahwa kota Ansung telah berubah. Saat ini di kota ada banyak gangster berkeliaran. Kedua sahabat itu kemudian memutuskan untuk bekerja sama menyelidiki kematian Wang Jai. Setelah mendengar cerita Taesu tentang gangster dan pang yang membunuh Wang Jai, Sokwan kemudian punya rencana. Dia mengundang Taesu untuk pergi ke semua pemimpin kelompok gangster untuk diinterogasi. Sokwan dan Taesu kemudian pergi ke kelompok gangster untuk mendapatkan informasi. Mereka kemudian menyadari bahwa pembunuhan Wang Jai tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan mungkin saja pembunuhan temannya sudah direncanakan sebelum perkelahian di bar pecah. Saat Sokwan dan Taesu menyelidiki sekelompok gangster wanita, ketua kemudian mengungkapkan bahwa Donghwan, yaitu kakak laki-laki Sokwan, terkait dengan pembunuhan Wang Jai. Setelah menerima informasi tersebut, Taesu dan Sokwan mendatangi si Donghwan. Sokwan kemudian memukuli saudaranya untuk mengaku bahwa dia memang membantu Pilho membangun bisnis perusahaan perjudian. Donghwan membantu Pilho karena dia dijanjikan toko untuk ibunya di kasino. Donghwan menginginkan toko itu, jadi ibunya tidak perlu lelah bekerja di pasar lagi. Meski sampai saat itu Pilho tidak menepati janjinya untuk memberikan toko kepada ibu Donghwan, deskripsi Donghwan kemudian mengungkapkan keterlibatan Pilho dengan semua gangster di kota. Rupanya, Pilho adalah bos dari gangster yang mengeroyok Taesu dan Sokwan. Kemudian, Taesu dan Sokwan terus menyelidiki rekan kerja si Pilho. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa Wang Jai tidak setuju dengan rencana bisnis si Pilho. Wang Jai bahkan mengungkapkan bahwa Pilho dan Mr. Jo mengubah kota menjadi pusat wisata dan membangun perusahaan perjudian akan memakan banyak biaya. Wang Jai menentang rencana tersebut, jadi dia dan Pilho akhirnya bertengkar. Pertempuran dimenangkan oleh si Wang Jai, namun si Pilho yang tidak menerima kekalahan, dia lantas mengerahkan gangster dan pang untuk memukuli si Wang Jai. Wang Jai kemudian mengejar para bajingan itu ke jalan sempit di mana Pilho sudah menunggunya.
Tanpa pikir panjang, Pilho menikam perut Wang Jai hingga tewas. Setelah mengetahui siapa pembunuh Wang Jai sebenarnya, Taesu dan Sukwon kemudian mencari kepala gangster Pang yang membantu Pilho. Kedua sahabat itu memastikan bahwa kepala gangster Pang dapat bersaksi tentang kejahatan Pilho. Di waktu lain, Taesu terlihat mengunjungi rumah seorang wanita. Wanita itu adalah Miran, yaitu istri si Wang Jai dan juga saudara perempuan Pilho. Taesu kemudian menceritakan semua fakta tentang kematian Wang Jai. Ini termasuk pembunuh Wang Jai yang tak lain adalah si Pilho, yaitu kakak laki-laki Miran. Pada saat yang sama, Pilho mengetahui bahwa pemimpin gangster Pang telah ditangkap dan kini dipenjara. Pilho mengirim seorang anak buahnya untuk membunuh kepala gangster Pang agar kejahatannya tidak terungkap. Kepala gangster Pang kemudian dibakar hidup-hidup. Tidak hanya itu, Pilho juga tampaknya tahu bahwa pasangannya mengkhianatinya dan membocorkan kejahatannya kepada Taesu dan Sukwon. Salah satu anak buah Pilho rupanya mendengar saat pasangannya bertemu Taesu dan Sukwon. Rekannya kemudian ditangkap dan dibunuh oleh Pilho. Mengetahui bahwa kedua temannya sudah mengetahui tentang pembunuhan Wang Jai, Pilho kemudian menemui Taesu. Dia berniat menantang Taesu untuk berduel 1 lawan 1. Pilho mengundang Taesu untuk berduel di sauna yang tampaknya merupakan markas komplotannya. Alih-alih duel 1 lawan 1, Taesu dipukuli hingga babak belur. Adegan di tempat lain kemudian menunjukkan Dongwon, Sukwon, dan ibu mereka di rumah. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke restoran. Namun sayang, dalam perjalanan menuju restoran, mobil yang mereka kendarai ditabrak oleh truk. Donghwan dan ibunya kemudian meninggal dalam kecelakaan itu. Sukwon merasa sangat sedih di pemakaman kakak dan ibunya. Setelah kematian mereka, dia tidak memiliki keluarga lagi. Taesu kemudian menunggu Sukwon keluar bersama Miran di luar kuburan. Miran kemudian memberitahu bahwa Pilho akan bertemu dengan gubernur Seoul yaitu Tuan Jo. Taesu dan Sukwon kemudian bergegas ke lokasi pertemuan Pak Jo dan Pilho. Mereka bermaksud untuk menerobos masuk ke dalam gedung. Kedua pria itu menghadapi anak buah Pilho yang langsung menyerang. Pertempuran kemudian berlangsung sengit, padahal Sukwon dan Taesu hanya menggunakan tongkat untuk bertarung. Mereka memukuli anak buah Pilho sampai mereka berhasil menerobos masuk. 방필 어디냐? 지금 버티면 어떠냐? 버튼이 뒤다 봐요.
장 사장? Di dalam kamar, Pak Jo dan Pilho terlihat sedang mengobrol. Pak Jo kemudian mengungkapkan kekecewaannya setelah anak buah Pilho dinilai tidak kompeten. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh dua orang, yaitu Taesu dan Sukwan yang hanya memiliki senjata tongkat. Hal itu pula lah yang membuat Pak Jo akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja sama. Pilho tidak menerima ini dan kemudian membunuh Pak Jo. Setelah itu, Pilho juga meminta semua tamu untuk segera pergi. Hanya ada dia, Taesu, Sukwan, dan 4 orang terkuatnya di ruangan itu. Sebelum menghadapi Pilho, Taesu dan Sukwan harus melewati keempat pria itu. Pertempuran kali ini jauh lebih sulit. Taesu dan Sukwan harus berjuang melawan salah satu kaki tangan Pilho, meskipun pada akhirnya mereka berhasil menundukkan keempat orang tersebut. Meskipun menang, Taesu dan Sukwan tentu saja kelelahan. Pilho kemudian mengambil pisau dan berjalan ke arah kedua teman lamanya itu. Dia dengan kejam memotong jari Sukwan dan kemudian menikam perut Taesu. Tapi tepat saat terakhir, Sukwan bangkit dan meraih katana panjang di kamar. Dia menggunakan katana tersebut untuk menusuk Pilho dari arah belakang. Pilho langsung jatuh dan akhirnya meninggal seketika. Sementara itu, Taesu pingsan dan hampir mati kehabisan darah. Taesu mengingat keempat sahabatnya di detik-detik terakhir hidupnya. Dia ingat ketika mereka berjalan pulang dari piknik sekolah dan berbicara tentang masa depan mereka. Saat itu, Sukwan berkata bahwa mereka tidak memenangkan perkelahian dengan anak laki-laki lainnya. Meskipun Donghwan bersikeras mereka sudah menang. Sukwan terus berdebat bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kemenangan itu. Wang Jai kemudian menimpali bahwa mereka memiliki tonik ular yang akan mereka minum dalam 20 tahun ketika mereka kaya. Percakapan tentang masa depan membuat kelima sahabat itu bertanya-tanya bagaimana jika mereka tidak berhasil. Tetapi Wang Jai mengatakan bahwa itu tidak akan berarti apa-apa. Kembali ke adegan sebelumnya, Taesu dan Pilho kini sudah mati. Sukwan berdiri sendirian di ruangan yang hancur. Tamat!